Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ibda Ari Prima, Satker dari Brimob Polda NTB. Kami merupakan mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa yang melaksanakan sekolah pasca sarjana program studi manajemen inovasi. Kali ini kami mencoba menganalisa video YouTube tentang 5 cara mengolah keuangan usaha supaya bisnis bisa maju oleh Finansial.com. Kemudian untuk nama mata kuliah manajemen keuangan dan eksekutif, dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME. Kemudian langsung saja 5 langkah praktis yang disarankan untuk membantu usaha terutama UMKM agar keuangan sehat dan bisnis bisa berkembang. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam video, pada dasarnya praktik umum manajemen keuangan kecil dan tinjauan literatur terkait 5 langkah ini kemungkinan besar mencakup 1. Menyiapkan modal awal dan cadangan, persiapan dana minimal untuk kebutuhan hidup dan operasional ketika memulai usaha. 2. Memisahkan rekening pribadi dan rekening bisnis agar aliran usaha dan pribadi tidak tercampur. 3. Mencatat transaksi secara konsisten. Seluruh pemasukan dan pengeluaran usaha dicatat rapi di dalam buku kas atau di dalam aplikasi. 4. Membuat anggaran atau proyeksi keuangan atau cash flow plan, merencanakan pemasukan dan pengeluaran untuk periode tertentu agar tidak boncos ataupun rugi. 5. Melakukan review dan evaluasi rutin, mengecek kembali kondisi keuangan, menyesuaikan rencana, mengefisiensikan biaya, dan menjaga arus kas tetap positif. Ide utama yaitu keuangan yang sehat adalah fondasi keberlangsungan usaha. Profit di atas kertas belumlah cukup. Arus kas atau cash flow yang sehat lebih krusial. Yang kedua, disiplin dan kebiasaan, bukan hanya kecil dan sederhana. Pemisahan rekening, pencatatan rutin, anggaran dan evaluasi kalau dilakukan secara konsisten bisa mencegah kebocoran, pemborosan, dan memudahkan kontrol keuangan. Yang ketiga, memudahkan struktur keuangan usaha dari awal. Bagi usaha kecil atau baru, persiapan modal, pola alokasi dana, dan pencatatan harus dibangun sejak awal agar ketika usaha tumbuh, struktur keuangannya bisa stabil. Yang selanjutnya ialah kemudahan adaptasi. Bisa lewat cara sederhana, tidak perlu software mahal, cukup buku kas ataupun aplikasi ringan. Yang penting data keuangan jelas, mudah dipantau, dan bisa jadi dasar keputusan bisnis. Pendekatan strategis dan teoritis dikaitkan dengan literatur atau praktek keuangan. Dalam video juga dikaitkan dengan beberapa prinsip dan hasil riset paduan manajemen keuangan. Berikut beberapa pendekatan strategisnya. Yang pertama, manajemen arus kas atau cash flow management. Banyak literatur menyebutkan cash is king. Usaha paling stabil pun bisa gagal jika arus kas buruk. Pengelolaan arus kas mencakup pencatatan pemasukan atau pengeluaran, proyeksi kas, pencadangan dana darurat, serta kebijakan pembayaran atau penagihan arus agar arus tetap positif. Sebuah studi terhadap UMKM menunjukkan bahwa cash flow efektif membantu prediksi keuangan dan mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha.
Pemisahan keuangan pribadi dan bisnis atau financial segregation governance. Memisahkan rekening dan transaksi bisnis dengan pribadi membantu menjaga transparansi, memudahkan pencatatan serta menghindari kebingungan dalam pelaporan dan penghitungan profit. Praktik ini juga membantu usaha butuh pembiayaan eksternal atau evaluasi finansial. Data bersih dan terpisah lebih mudah dianalisis. Kemudian ada budgeting dan perencanaan keuangan atau alokasi modal dan planning. Menyusun anggaran budget atau rencana keuangan membantu pengusaha merencanakan pengeluaran versus pemasukan, menghindari pemborosan, dan alokasi dana ke pos penting seperti operasional, bahan baku, marketing, tabungan darurat, atau reinvestasi. Dengan anggaran, pemilik usaha bisa membuat prioritas yang penting dulu, apa yang bisa ditunda, kemudian apa yang bisa meningkatkan efisiensi penggunaan modal dan dana. Selanjutnya, yang ketiga adalah kontrol dan pencatatan keuangan. Pencatatan rutin transaksi termasuk pemasukan, pengeluaran, piutang, hutang, persediaan, membentuk basis data keuangan untuk analisis, audit, dan perencanaan. Data keuangan yang rapi memungkinkan usaha mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan asumsi, seperti kapan harus beli bahan baku, kapan tahan pengeluaran, kapan ekspansi, dan sebagainya. Kemudian ada darurat dan manajemen risiko sederhana. Menyisihkan sebagian laba sebagai cadangan likuid untuk menghadapi fluktuasi pemasukan, penundaan pembayaran klien, atau kebutuhan mendadak. Ini membantu kelangsungan usaha saat kondisi sulit. Risiko usaha kecil atau menengah bisa diminimalkan jika ada perencanaan keuangan dan likuiditas yang memadai, bukan sekedar mengandalkan omset semata. Kekuatan video, YouTube, dan relevansi praktisnya. Yang pertama yaitu praktis dan mudah diimplementasikan. Langkah-langkah yang disarankan tidak rumit, bisa diterapkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, bahkan bisnis rumahan. Cocok untuk konteks UMKM di Indonesia. Menekan disiplin dan kebiasaan finansial, karena akar masalah banyak usaha kecil adalah pencampuran uang, pencatatan yang buruk, atau ketidakteraturan. Di video YouTube ini juga membantu bagaimana membangun kebiasaan sehat sejak awal. Fleksibel, metode sederhana seperti penggunaan buku kas, rekening terpisah bisa berkembang sesuai ukuran usaha. Suatu usaha tumbuh, struktur juga bisa dipertajam. Mengurangi dampak risiko dan meningkatkan transparansi. Dengan data yang jelas, pemasukan, pengeluaran, arus kas, pemilik bisa melaksanakan evaluasi kinerja, mengevaluasi profitabilitas, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Kelemahan, meskipun video sangat berguna sebagai pengantar ataupun praktek dasar, ada beberapa aspek penting yang kurang atau tidak dibahas oleh pemateri dalam video tersebut, apalagi jika usaha berkembang, bukan sekedar UMKM kecil. Berikut kelemahannya. Yang pertama, minim pembahasan kuantitatif atau metrik keuangan. Video YouTube tersebut tidak membahas indikator keuangan seperti rasio likuiditas, margin keuntungan, siklus konversi, cash conversion cycle, analisis break even, atau perencanaan investasi jangka panjang. Hal-hal ini penting jika usaha ingin berkembang ke level menengah, bahkan meningkat ke level paling besar. Yang kedua, tidak ada perencanaan jangka panjang atau strategi growth atau ekspansi. Video dan paparan komentari lebih fokus ke
kelangsungan operasional, dan stabilitas kas, kurang pada strategi ekspansi, investasi ulang, perencanaan modal, dan struktur pembiayaan. Yang ketiga, kurangnya pembahasan persediaan atau manajemen aset, utang piutang, padahal dalam teori keuangan menjalankan kontrol persediaan, piutang, dan utang sebagai sebagian dari working capital management. Keempat, tidak ada aspek perpajakan, legalitas, atau struktur hukum usaha. Sementara dalam praktek, hal-hal ini penting terutama ketika bisnis tumbuh atau saat mencari pembiayaan eksternal. Yang terakhir, sedikit tidak ada penggunaan alat modern atau digital. Pemateri juga tidak menyampaikan karena memakai pendekatan sederhana atau buku kas. Di era sekarang ada banyak software akuntansi, aplikasi cash flow, forecasting, digital payment yang bisa meningkatkan efisiensi dan akurasi. Namun di dalam video itu tidak betul-betul didalami. Berdasarkan analisis di atas, berikut beberapa rekomendasi agar materi dari video bisa dikembangkan menjadi paduan atau sistem keuangan yang lebih matang dan profesional. 1. Kombinasi praktek dasar dan kuantitatif. Setelah pencatatan dan penganggaran, tambahkan analisis rasio keuangan seperti likuiditas, profitabilitas, perputaran persediaan atau piutang, dan cash conversion cycle jika relevan. Ini penting untuk bisnis menengah ke atas. Buat proyeksi finansial 6-12 bulan ke depan, pemasukan, pengeluaran, investasi, dan cadangan kas agar bisa antisipasi fluktuasi. 2. Manfaatkan alat digital dan software akuntansi. Untuk usaha berkembang, usahakan gunakan spreadsheet, aplikasi grafis, paying, akuntansi, invoicing, cash flow tracking agar pencatatan lebih rapi, otomatis, bisa diaudit, dan memudahkan pelaporan. Bila ada penjualan online atau digital payment, rekonsiliasi rutin, catat arus masuk dan keluar, pisahkan antara kas, piutang, utang, dan modal kerja. Yang ketiga, pengelolaan modal kerja dan persediaan. Pengelolaan piutang dan hutang dengan kebijakan pembayaran dan penagihan yang jelas agar arus kas tetap sehat. Keempat, siapkan dana darurat untuk bisnis. Sisihkan sebagian laba untuk dana darurat. Ideal 3-6 bulan biaya operasional. Ini untuk mengantisipasi agar bisa menahan gejolak penjualan atau keadaan tidak terduga seperti adanya wabah COVID seperti tahun 2019 sampai 2023. 5. Evaluasi dan review berkala. Gunakan data untuk keputusan. Buat jadwal review keuangan. Jika usaha mulai tumbuh, pertimbangkan struktur keuangan dan manajemen yang lebih formal, akuntansi, pembukaan profesional, dan perencanaan jangka menengah sampai jangka panjang. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada tabel slide presentasi versi lengkap. Kesimpulan, mengelola keuangan usaha supaya bisnis bisa maju memberikan dasar yang sangat berguna, terutama untuk usaha kecil dan atau UMKM yang baru memulai, agar membangun kebiasaan keuangan yang sehat dari awal. Praktik sederhana seperti pemisahan rekening, pencatatan rutin, anggaran, dan cash flow planning bisa membuat perbedaan besar dalam stabilitas dan keberlangsungan usaha. Namun, jika kamu punya ambisi skala lebih besar atau ingin melakukan evaluasi atau pertumbuhan jangka panjang, kamu perlu melengkapi pendekatan ini dengan elemen kuantitatif atau rasio keuangan, forecasting,
manajemen modal kerja, serta manajemen persediaan, penggunaan alat akuntansi modern, serta strategi untuk ekspansi dan manajemen keuangan yang lebih profesional. Terima kasih. Mungkin itu saja analisa kami terkait video YouTube dengan judul 5 cara mengolah keuangan usaha supaya bisnis bisa maju oleh Finansial.com. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.